Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Budi Abriansyah dengan NIM 2302103020200. Saya di sini akan menjabarkan akulturasi budaya Tionghoa di Jember. Akulturasi ini tidak hanya terdapat pada budaya tari, budaya nyanyian, terus kemudian budaya beragama. Akan tapi akulturasi ini juga ada dalam budaya kuliner. Nah, orang-orang Tionghoa sendiri datang ke Indonesia itu sudah dari abad ke-7 Masehi. Sebenarnya pun mungkin sudah ada untuk melakukan perdagangan. Para pedagang ini menyusuri lautan menuju Kepulauan Nusantara. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa budaya makanan dari negaranya sendiri. Saat kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi pusat perdagangan di Nusantara, para pedagang dari Tionghoa mulai memperkenalkan masakannya di Nusantara ini. Mereka berasal dari provinsi-provinsi di Tiongkok seperti Guangdong, Fujian, dan Hakka. Mereka membawa masakan seperti kue tiaw goreng, bakwan, yang merupakan hasil akulturasi budaya dengan masyarakat setempat pada masa ini. Tak bisa dielakkan, masakan Tionghoa terus berasimilasi dengan budaya setempat, melahirkan kekhasan yang menggugah selera. Ingat, kelezatan seperti lumpia, bakpao, bakso, dan pangsit di Indonesia sendiri itu sangat terkenal dan banyak ditemui. Dulunya bakso, bakpao, dan pangsit berisikan dengan daging babi. Akan tapi di Indonesia isiannya itu dirubah. Seperti kalau bakpao bisa diisi dengan selai, dan bakso berbahan dasar dengan yang tadinya babi, daging babi diganti dengan daging sapi dan daging ayam. Kemudian ada pangsit. Pangsit ini yang tadinya berisi daging babi bisa diisi dengan daging ayam, daging sapi, dan sayur-sayuran. Di Jember sendiri ada salah satu warung atau tempat makan yang sangat terkenal, yaitu Miapong. Miapong ini berdiri sejak tahun 1967. Miapong ini sangat enak dan pernah dirumorkan miapong ini berbahan dasar dari babi, tapi itu hanya sekedar rumor menurut saya. Mungkin karena kompetitornya tidak menyukai perkembangan dari miapong ini sendiri. Sejarah orang Tionghoa sendiri di Indonesia itu penuh dengan lika-liku, tidak berjalan dengan mulus. Mereka dianggap sebagai orang-orang komunis. Pada tahun 1966 sampai 1967 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang PKI yang beraliran komunisme. Orang-orang Tiongkok ini dianggap komunis karena mereka berasal dari Cina daratan. Mereka dibantai
dan dijarah barang-barangnya. Mereka juga didiskriminasi dan tidak pernah dianggap menjadi salah satu orang pribumi. Miapong ini berdiri pada tahun 1967 ketika bergejolaknya pembantaian orang-orang Tionghoa. Jadi Miapong ini bertahan sampai sekarang ini penuh dengan perjuangan. Tidak dengan mudah pendirinya untuk mendirikan cabang-cabang Miapong ini di Jember ini. Teman-teman, inilah kisah makanan akulturasi Tionghoa di Indonesia sepanjang sejarah kedatangan mereka. Perjalanan mereka panjang dan untuk memperkaya khazanah kuliner di Nusantara ini. Marilah kita lestarikan dan nikmati warisan lezat sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur serta persaudaraan antar bangsa yang telah membuahkan kekayaan kuliner Nusantara. Saya Ahmad Budi Briansyah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.